Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 ketemu dan jumpa lagi di waktu ini. Bagaimana keadaan anak-anak? Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan semua sehat, bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini akan saya lanjutkan, yaitu tentang deskripsi kemarin. Kita lanjutkan struktur teks kebahasaan deskripsi. Jadi mari kita lihat struktur teks dan struktur kebahasaan dan teks deskripsi. Anak-anak perhatikan, pada struktur teks deskripsi ini ada dua yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum adalah gambaran umum mengenai suatu objek. Deskripsi umum ini disebut juga dengan identifikasi pada teks deskripsi. Pada teks deskripsi umum terdapat nama dari objek yang digambarkan dan pernyataan umum mengenai objek tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah rincian bagian-bagian dari suatu objek. Rincian-rincian tersebut dapat apa yang dilihat dan apa yang dirasakan penulis dengan panca inderanya. Itu tadi adalah struktur teks deskripsi. Kemudian berikutnya, kebahasaan teks deskripsi. Pada kebahasaan teks deskripsi ini ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian kaidah kebahasaan teks deskripsi ini menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti halnya rumah sakit, rumah, mobil, dan lain-lain. Ini termasuk kata benda yang digunakan dalam kebahasaan teks deskripsi. Kemudian menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Frasa itu di sini belum ada keterangannya, tolong diperhatikan. Ini merupakan gabungan kata-kata yang tidak mengubah arti. Jadi beberapa kata artinya satu kata. Contohnya yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Ini beberapa kata yang gabung jadi satu, artinya hanya satu orang itu, tidak ada yang lain. Kemudian kita mengenal kata konkret, yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri. Yang pertama yaitu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa didengar, dan bisa dicium. Itu termasuk ciri-ciri dari kata konkret. Kemudian berikutnya kata rujukan. Ya, tulisannya rujukan atau rujukan. Kata rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Yaitu disebut juga referensi. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Rujukan atau rujukan ini faktual, terdiri atas kesaksian, contohnya contoh dan objek aktual. Berikutnya
Kebahasaan teks deskripsi ini juga menggunakan konjungsi atau penghubung. Yang kemudian konjungsi ada konjungsi penambahan, antara lain yaitu menggunakan konjungsi dan, serta, juga, lagi pula. Ini konjungsi penambahan. Yang kedua yaitu konjungsi perlawanan. Pada konjungsi perlawanan ini menggunakan kata tetapi, namun, sedangkan. Yang ketiga konjungsi sebab akibat atau kausal. Ini menggunakan kata karena, sebab, hingga, sehingga. Ini diantara konjungsi-konjungsi tersebut. Sedangkan yang keempat, ini konjungsi pemilihan. Ini menggunakan kata atau. Terus, anak-anak, berikutnya yaitu afiks. Afiks atau yang kita sebut dengan imbuhan. Afik atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada suatu kata atau sebuah kata. Entah itu di awal, entah di akhir, di tengah, atau gabungan di antara gabungan tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Jadi tidak mengubah arti ya, artinya ya. Jadi tidak mengubah arti. Lain yang nanti kita belajar lagi dengan kata majemuk, itu gabungan dua kata yang menggabung menjadi satu, tetapi merubah arti. Jadi artinya berubah, tidak tetap. Kalau afiks ini tetap, artinya tetap. Proses afik atau perimbuhan ini, kata perimbuhan ini mengalami prosesnya itu disebut dengan afiksasi. Untuk kelompok kata atau frase, ini juga gabungan dua kata. Gabungan dua kata tapi tidak membentuk arti baru. Ini frase. Tadi yang sudah saya katakan, contohnya yang di awal tadi, yaitu beliau ialah seorang ketua lab yang baik, yang rajin, ya itu artinya frase. Jadi dari kalimat tersebut anak-anak bisa memahami tentang frase, karena frase tidak mengubah arti, lain dengan kata majemuk tadi yang sudah saya sebutkan. Berikutnya, anak-anak, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kamu lakukan, jangan sampai tidak. Satu yaitu tulis struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi tadi yang kalian dengar. Hanya strukturnya dan kebahasaannya saja. Itu nanti kamu tulis di lembaran atau di buku tulis. Setelah itu kamu foto dan bisa dikirim ke WA saya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, pelajaran bahasa Indonesia. Dan apabila ada yang belum jelas, nanti bisa bertanya, tapi jangan terlalu lama, jadi pada jam-jam ini saja, karena jam berikutnya nanti kamu harus mengerjakan pelajaran lain. Ya, saya tunggu baik jawaban maupun tentang pemahaman kalian. Dari saya akhiri sekian dulu. Barangkali nanti ada salahnya kita perbaiki di belakang.